Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak dapat menghitung secara satu persatu. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proposal sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Metode Penelitian Sosial Keagamaan yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Muiz Amir LCMTHI. Adapun tema yang kami angkat pada proposal kali ini yakni makna kata Ahlul Kitab yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5, studi komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Maraghi. Baik, pada proposal kali ini kami akan membahas 3 tahapan, yakni yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja, pada kali ini kami akan membahas bagian yang pertama, yakni mengenai pendahuluan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Adapun pendahuluan tersebut terdiri dari 5 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara berburu banyak dengan bermacam-macam suku, budaya, ras, dan agama. Indonesia juga termasuk negara dengan populasi manusia terbanyak keempat di dunia. Salah satu faktor meningkatnya populasi kependudukan di Indonesia terjadi karena sebuah pernikahan. Seperti yang kita ketahui, orang-orang melakukan sebuah pernikahan sesama agama. Akan tetapi di sini kita menemukan sebuah masalah di mana sebagian orang melakukan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama di beberapa negara seperti Kanada, Belanda, dan Inggris dianggap sah dengan alasan yang berbeda setiap negara. Tetapi di Indonesia masih melarang adanya hal tersebut. Di dalam Al-Quran, dalil tentang pernikahan beda agama yang penulis temukan terdapat 2 ayat Al-Baqarah ayat 221 melarang laki-laki muslim untuk menikahi dengan wanita musyrik, dan Al-Maidah ayat 5 menghalalkan laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita ahlul kitab. Quran Surah Al-Maidah ayat 5 yang membahas tentang dihalalkan untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Seperti yang kita ketahui, wanita ahlul kitab pada zaman dahulu tidak memeluk agama Islam, dan telah banyak pernikahan beda agama terjadi di kalangan orang Indonesia, terutama dari kalangan para aktris, yang dimana masyarakat yang menyukai mereka akan mengikuti pola atau gaya hidup mereka. Salah satu contohnya di tahun 2023 ini, Deva Mahendra seorang muslim yang menikahi Mika Tambayong yang memeluk agama Kristen. Pernikahan dengan lintas agama dianggap kurang relevan. Mengapa? Karena keyakinan yang berbeda dari kedua pasangan. Dalam tujuan pernikahannya itu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan keyakinan dan pemahaman yang berbeda tidak menjamin terwujudnya keluarga yang tentram. Maka dari itu peneliti tertarik dengan pernikahan beda agama yang sudah mulai banyak dilakukan beberapa orang di Indonesia. Sumber yang digunakan oleh orang-orang yang telah menikah beda agama adalah ayat 5 pada surah Al-Maidah ini. Dari banyaknya perbedaan ulama terkait dibolehkannya menikah wanita ahlul kitab dari Majusi dan Nasrani saja dengan wanita ahlul kitab semua selain dari Majusi dan Nasrani. Maka dari itu makna ahlul kitab yang berbeda dari penafsiran Al-Manar dan Al-Maraghi akan dikaji lebih dalam lagi. Baik, yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana makna ahlul kitab pada penafsiran Al-Manar dan penafsiran Al-Maraghi, dan yang kedua, bagaimana dampak perbedaan dari kedua penafsiran tersebut. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, untuk mengetahui makna kata ahlul kitab pada penafsiran Al-Manar dan penafsiran Al-Maraghi, dan yang kedua, untuk mengetahui dampak dari perbedaan penafsiran tersebut. Berikutnya, manfaat penelitian.
Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi secara sasaran informasi tentang perbedaan makna kata ahlul kitab pada penafsiran Al-Manar dan penafsiran Al-Maraghi. Yang kedua, manfaat praktis. Sebagai pengetahuan tentang makna ahlul kitab pada penafsiran Al-Manar dan penafsiran Al-Maraghi. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya tentang perbedaan makna penafsiran pada ahlul kitab, dan bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang perbedaan makna penafsiran pada ahlul kitab. Definisi operasional yaitu untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini. Maka penulis memaparkan beberapa kata yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, pernikahan. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata zawaj. Yang kedua, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Pada zaman sejarah, adat menjadi alat untuk menyampaikan sejarah-sejarah agama, menyampaikan ajaran-ajaran agama. Yang terakhir adalah ahlul kitab. Istilah ahlul kitab berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni tersusun dalam bentuk idhofah, yaitu ahlu dan alkitab. Ahlu berarti pemilik ahli, sedangkan alkitab berarti kitab suci. Ahlul kitab berarti pemilik kitab suci, yakni para umat Nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci atau wahyu Allah. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, literatur review. Nah, untuk menambah pembahasan dan menjadi bahan pembanding dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari beberapa penelitian relevan terkait dengan perbedaan makna kata ahlul kitab, yaitu yang pertama, Faisal Haytoni di dalam jurnalnya yang berjudul Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama memiliki hasil penelitiannya, yaitu dalam konteks penafsiran ayat-ayat hukum terkait pernikahan beda agama. Ahmad Mustafa Al-Maraghi, murid Muhammad Abdu, menonjol sebagai seorang mufasir modern yang tafsirannya dianggap lebih diterima. Namun untuk memahami secara lebih rinci perbedaan dalam penafsiran, khususnya terkait ayat-ayat nikah beda agama dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait nas-nas tafsir keduanya, serta mungkin menggali lebih dalam kedalaman pandangan hukum Islam yang mereka anut. Kemudian yang kedua, Hasyiah dan Sawaluddin Siregar di dalam jurnalnya yang berjudul Perkawinan Beda Agama dan Penafsiran Muhammad Rashid Ridho dan Hamka, penelitian ini memberikan wawasan mendalam terhadap isu perkawinan beda agama yang telah menjadi sumber polemik dalam masyarakat. Keberlanjutan masalah ini yang masih sering terjadi mendorong perhatian pembahasan lebih lanjut dari para ulama, di antaranya Muhammad Rashid Ridho dan Hamka, yang berperan sebagai mufassir atau penafsir Al-Quran. Kedua tokoh ini merasa tanggung jawab untuk mencari solusi hukum dalam Al-Quran terkait perkawinan beda agama. Dan yang ketiga, Lutfia Romziyana di dalam jurnalnya yang berjudul Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar. Penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan antara Quraisy Shihab dan Tafsir Al-Misbah dalam Tafsir Al-Misbah dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai hukum pernikahan lintas agama. Menurut Quraisy Shihab dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, larangan menikahi antara muslim dan musyrik karena perbedaan iman. Namun dalam Surah Al-Maidah ayat 5, lelaki muslim diizinkan menikahi perempuan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan menurut Hamka dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, haram bagi seorang laki-laki atau perempuan muslim menikahi wanita musyrik karena ketidaksepadanan. Namun dalam Surah Al-Maidah ayat 5, laki-laki mukmin diizinkan menikahi perempuan mukminat dan ahlul kitab dengan syarat memiliki iman yang kokoh. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas pandangan ulama terkait pernikahan lintas agama di Indonesia.
Kemudian persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang kami lakukan yaitu sama-sama menggunakan Quran Surah Al-Maidah ayat 5 sebagai acuan penelitian. Perbedaan yang kami temukan pada kajian terdahulu yaitu kebanyakan para peneliti secara spesifik membahas tentang dibolehkan atau tidaknya menikah beda agama. Akan tetapi pada penelitian yang kami lakukan yaitu fokus mengkaji makna ahlul kitab yang terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian yang kedua, kerangka konseptual. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori eksegesis, yaitu teori penerimaan Al-Quran sebagai pemahaman makna. Kata ahlul kitab yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5 memiliki perbedaan dalam penafsirannya. Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan sumber utama tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dan tafsir Al-Maroghi karya Ahmad Mustafa Al-Maroghi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode muqaran, yaitu metode perbandingan antara tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Maroghi. Kemudian yang ketiga, kerangka berpikir. Penelitian ini diawali dengan mencari hukum nikah beda agama dalam penafsiran Al-Manar dan Al-Maroghi. Kemudian penulis menelusuri kitab-kitab tafsir yang berbeda pendapat tentang ahlul kitab di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Setelah mendapatkan hasil tersebut, penulis akan mencari makna kata ahlul kitab, perspektif Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, dan perspektif Ahmad Al-Mustafa Al-Maroghi. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan metode penelitian yakni sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Maka, secara sederhana, upaya pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dicapai dari penelitian buku-buku hasil karya para intelektual, di mana buku-buku tersebut membicarakan tentang judul yang kami angkat. Selain buku, kami juga melakukan review pada jurnal-jurnal terdahulu yang membahas mengenai topik yang kami angkat. Yang kedua, sumber data. Sumber data memainkan peran yang sangat penting dalam penelitian agar penelitian tersebut tidak hanya berdasarkan spekulasi belaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua data, yakni ada data primer serta ada data sekunder. Adapun data primer yang kami gunakan yakni langsung menggunakan kitab tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho serta kitab tafsir Al-Maroghi karangan Ahmad Mustafa Al-Maroghi. Kemudian data sekunder yang kami gunakan yakni kami mencari jurnal-jurnal terdahulu yang membahas mengenai topik yang kami bahas pada kali ini. Sebagai data pendukung, adapun jurnal yang kami ambil yakni sebagai berikut. Yang pertama, jurnal dengan judul Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama yang ditulis oleh Faisal Haitoni. Yang kedua, Perkawinan Beda Agama dalam Penafsiran Muhammad Rashid Ridho dan Hamka karya Hasiyah dan Sawaluddin Siregar. Yang ketiga, Pernikahan Lintas Agama, studi perbandingan antara tafsir Al-Maroghi dan Al-Manar, karya Lutfiyah Romziana. Kemudian, selain menggunakan jurnal, kami juga menggunakan artikel serta website yang membahas tentang tema yang kami angkat. Yang ketiga, yakni teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan dari penelitian yang kami lakukan. Sebab penelitian pada kali ini kami menggunakan metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, atau majalah dengan sumber data lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan
dan berkesinambungan atau yang relevan dengan judul yang kami angkat. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara memperbanyak literatur review, membaca jurnal, dan lain-lain. Yang keempat, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian kali ini yakni makna kata ahlul kitab yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 yang telah banyak dijelaskan pada peneliti sebelumnya. Maka peneliti kali ini membagi tahapan analisis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, data terkait makna kata ahlul kitab dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5, studi komparatif tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Maroghi akan peneliti deskripsikan sesuai pemahaman peneliti dengan melibatkan analisis data dari hasil review jurnal dan artikel terdahulu yang telah didapatkan oleh peneliti. Yang kedua, menganalisis makna kata ahlul kitab dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 tentang mengapa ahlul kitab pada kedua penafsiran tersebut memiliki perbedaan. Yang ketiga, menelusuri artikel 5 tahun terakhir serta jurnal terbaru yang membahas tentang makna kata ahlul kitab di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ditinjau dari hasil penelitian dan analisis yang dapat melengkapi pemahaman terhadap makna ahlul kitab pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Yang kelima, validasi data. Dalam pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan yang didasarkan dengan sejumlah kriteria tertentu. Peneliti menggunakan 3 tahapan data menggunakan teknik trigulasi data meliputi. Yang pertama ada trigulasi data sumber. Selain data sumber primer pada tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Maroghi, di sini peneliti juga menggunakan data sekunder, yakni dengan cara menelusuri jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang kedua ada trigulasi data waktu. Kecukupan data lalu dilakukan pengecekan kembali secara berulang-ulang untuk menghindari adanya kekeliruan dari peneliti dan memahami data penelitian. Yang ketiga ada trigulasi data teori. Trigulasi dalam teori berdasarkan fakta, tidak dapat diperiksa kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, akan tetapi membutuhkan banyak teori-teori yang berkaitan sesuai dengan tema yang kami angkat. Yang terakhir, timetable proses penelitian. Pada timetable ini didasarkan pada penelitian kajian pustaka yang dimana kami fokus pada jurnal-jurnal dan artikel-artikel berdasarkan sumber-sumber yang telah kami pilih. Setiap tahap memiliki rentang waktu yang ditentukan untuk memastikan progres yang teratur dalam kajian pustaka mengenai makna kata ahlul kitab yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5, studi komparatif tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Maroghi. Adapun timetable dari proses penelitian terkait judul tersebut yakni melalui beberapa tahap. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, kami mulai merencanakan pada tanggal 13 Desember 2023 dan selesai pada tanggal 15 Desember 2023. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tanggal tersebut yakni kami menentukan tema yang akan dibahas. Yang kedua, pencarian jurnal dan seleksi sumber-sumber literatur yang dimulai pada tanggal 20 Desember hingga 24 Desember 2023. Adapun kegiatan yang kami lakukan pada tanggal tersebut yakni pencarian di basis data melalui tools yakni Publish or Perish, Google Scholar, serta menelusuri kitab tafsir, yakni tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Maroghi. Yang ketiga, ada analisis literatur yang dimulai pada tanggal 25 Desember dan diakhiri pada tanggal 26 Desember tahun 2023. Adapun kegiatan yang kami lakukan yakni menganalisis semua hasil review yang telah diperoleh
sesuai dengan tema yang telah kami tetapkan. Yang keempat, penyusunan sinopsis dan rangkuman literatur yang dimulai pada tanggal 26 Desember hingga 27 Desember 2023. Adapun kegiatan yang kami lakukan yakni menyusun secara ringkas singkat dari setiap sumber yang kami dapat. Yang kelima, penulisan laporan awal dimulai pada tanggal 27 Desember hingga 28 Desember. Kegiatan yang kami lakukan yaitu menulis draft awal yang berisi ringkasan literatur dan identifikasi serta lain-lain. Yang keenam, revisi dan perbaikan laporan dimulai pada tanggal 28 Desember hingga 29 Desember. Kegiatan yang kami lakukan yakni merevisi laporan atau proposal serta menambahkan informasi yang diperlukan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam proposal kami. Dan yang terakhir ada tahap penyelesaian dan penyelesaian. Pada tahap ini yang dilaksanakan pada tanggal 30 sampai 31 Desember. Adapun kegiatan yang kami lakukan yakni penyelesaian laporan akhir mengenai proposal kami. Demikian presentasi proposal kami dengan judul Makna Kata Ahlul Kitab di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5, studi komparatif, tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Marawi. Semoga bermanfaat bagi diri penulis serta bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan melihat video kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.